Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah mistis yang berjudul Pendakian Terakhir 5 Sahabat. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah basa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Pendakian Terakhir 5 Sahabat. Tawa dan canda sangat terdengar jelas di rumah yang ditempati dengan 5 remaja yang saat ini sedang menduduki bangku universitas. Kalian pasti heran, kenapa 5 remaja itu bisa tinggal seatap? Sebenarnya mereka adalah sahabat sekaligus saudara yang tinggal di salah satu rumah. Tepatnya rumah Reno, yang memang tidak terlalu besar dan juga pastinya tidak terlalu jauh dengan universitas mereka. Karena dengan itu, mereka dapat lebih mudah menuju tempat tersebut. Reno adalah anak dari seorang pengusaha besar yang kini ayahnya sedang pergi ke luar negeri untuk sebuah pekerjaan. Sedangkan ibunya telah meninggal beberapa bulan yang lalu karena terserang penyakit diabetes yang cukup lama. Dan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di salah satu rumah sakit yang namanya sudah tidak asing lagi bagi daerah setempat. Dan sejak saat itulah ayah Reno mengizinkan teman-temannya untuk tinggal di rumahnya. Karena berhubungan Reno juga adalah anak satu-satunya dari keluarga tersebut. Reno pastinya amat sangat sedih atas kepergian ibunya. Tapi di sisi lain, Reno juga bahagia karena kini dia dapat tinggal seatap dengan sahabatnya itu. Terutama dengan sahabat kembarnya, yaitu Andre dan juga Andri. Beda halnya dengan Reno. Andre dan Andri adalah anak yatim yang ditinggalkan ayahnya karena sebuah kecelakaan sejak mereka masih dalam pangkuan ibunya. Dan kini ibunya masih berada di dalam rumah sakit jiwa karena semenjak ayahnya Andri meninggal, ibunya merasa sangat tertekan dan akhirnya membuat dia terkena gangguan jiwa. Dan dari sejak kecil, Andre dan Andri itu sengaja diambil hak asuhnya oleh bibi mereka. Hari demi hari, mereka lewati bersama dengan segala kekurangan dan kelebihan mereka. Setiap pagi mereka biasanya dibangunkan dengan cubitan dari seseorang perempuan yang memang bisa dibilang agak sedikit jahil. Mereka biasanya menyebut dia dengan sebutan Annie, walaupun sebenarnya nama aslinya adalah Devani. Tapi entah dari mana asalnya nama panggilan itu. Yang jelas nama itu jauh berbeda dengan nama aslinya. Tapi berbeda dengan Ririn, karena sifat Ririn lebih dewasa dan lebih keibuan daripada Devani ini. Dan bisa dibilang Ririn adalah penengah di antara 5 remaja itu. Tapi sebenarnya kedua perempuan itu masih memiliki hubungan persaudaraan dengan Reno. Jadi mereka diizinkan untuk tinggal serumah dengan Reno. Tapi yang paling penting, mereka pastinya tidur di kamar yang berbeda. Bisa dibilang mereka adalah sahabat yang ditemukan oleh Tuhan. Karena banyak persamaan di antara mereka. Dan yang paling menonjol adalah kecintaan mereka terhadap alam. Saking cintanya dengan alam, pada saat liburan pun paling tidak mereka mengosongkan sedikit waktunya untuk pergi ke pegunungan atau perhutanan yang mereka rasa itu tempat yang menyenangkan. Karena jarang-jarang juga remaja yang memilih untuk menikmati alam di saat sekarang tempat liburan makin marak untuk dikunjungi. Beberapa hari setelah waktu kosong yang kurang mereka manfaatkan, dan saat itulah mereka berpikir untuk mendaki salah satu gunung yang mereka pikir akan sangat menyenangkan jika dikunjungi. Tapi gunung yang akan mereka kunjungi konon memiliki cerita yang berbau mistis. Tapi mereka tetap saja ingin pergi dan ingin membuktikan bahwa cerita itu tidak ada. Hei Reno, bangun. Katanya lo anak rajin, tapi jam segini kok belum bangun. Gimana sih? Ucap Annie sambil mencubit-cubit lengan Reno dengan kesal. Matahari sudah terbit,
Tapi Reno belum juga bangun, karena dia pikir hari libur adalah waktunya untuk bersantai dan menikmati suasana kamar. Mentang-mentang libur, lo seenaknya aja tidur. Bantuin bersihin kek, apa kek? Kali ini Annie membangunkan Reno bukan dengan cubitannya. Tapi saking kesalnya, dia sampai memukul badan Reno dengan guling yang ada di kamarnya itu. Reno memang anak yang manja. Semenjak ibunya tiada, Reno semakin malas untuk melakukan aktivitasnya sendiri. Karena biasanya, segala sesuatu pasti diperhatikan oleh ibunya. Beda halnya dengan dua anak kembar Andre dan Andri. Mereka sudah terbiasa hidup mandiri sejak kecil. Jadi mereka tidak perlu lagi dibangunkan oleh siapapun. Iya, ini juga mau bangun kok, kata Reno yang pergi sambil terhuyung-huyung, entah pergi kemana. Yang jelas bukan ke kamar mandi. Reno, mau pergi kemana? Ya ke kamar mandi lah. Beloknya kok ke kanan, Ren? Bukan ke situ. Salah ya? Tanya Reno sambil membalikkan badannya ke arah kamar mandi dengan mata yang dipaksakan untuk terbuka. Waktu demi waktu berjalan dengan segala kebosanan di ruang tamu yang dirasakan oleh kelima anak muda itu. Dengan tingkah Annie yang humoris, dia berusaha menghangatkan suasana di tengah kebosanan itu. Tapi apalah daya dengan sikap keempat temannya itu yang agak sedikit cuek. Segala lelucon yang dibuat olehnya tidak berpengaruh dengan suasana pada saat itu. Guys, kita traveling yuk. Udah lama juga nih, kita nggak muncak. Saran Annie kepada teman-temannya dengan semangat. Ayo, aku mau. Ayo, jawab si kembar dengan serentak. Wah, asik nih kayaknya, kata Ririn dengan sangat girang. Kuilah, jawab Reno yang masih tetap dengan wajah malasnya. Giliran liburan aja pada fast respon. Annie hanya bisa membatin dalam hatinya. Akhirnya mereka memutuskan untuk melihat gunung mana yang akan mereka kunjungi di internet. Detik demi detik sudah terlewati, tapi mereka belum juga menemukan gunung mana yang akan mereka kunjungi. Jadi mau kemana nih? Tanya Annie yang kesal, karena sedari tadi menunggu keputusan teman-temannya itu. Mending kita ke tempat biasa aja, Andre mengusulkan, katanya ke tempat biasa saja. Kita ke tempat itu lagi, jawab Reno dengan nada tidak setuju. Emangnya gak bosan apa ke tempat itu terus? Gerutu Annie yang tidak setuju juga. Tapi mending ke tempat itu lagi. Ririn membelanya. Nyari tempat yang lain dong. Yang dulu aja. Yang lain. Yang dulu. Nyari lagi Gak usah. Teriakan demi teriakan sangat jelas terdengar. Lagi-lagi mereka berdebat tentang pendapat mereka yang selalu berbeda. Tapi pada akhirnya, mereka sendiri yang mengakhiri perdebatan itu. Karena jujur, mereka paling susah jika bertengkar terlalu lama. Mungkin beberapa menit kemudian mereka kembali akur lagi. Pagi yang belum terlihat matahari dan halaman yang masih tertutup kabut menjadi kesempatan baik bagi kelima remaja itu. Mereka menikmati suasana pada hari itu dengan berolahraga bersama. Jarang juga mereka berolahraga, karena mereka sibuk dengan tugasnya masing-masing. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Suara mereka terdengar jelas dari halaman luar rumah. Setelah mereka pemanasan, dan sekarang dilanjutkan dengan jogging di sekitaran kompleks yang jaraknya lumayan jauh untuk lari-lari kecil. Guys, istirahat dulu yuk, capek nih, gerutu Ririn sambil memegangi dadanya. Lemah banget. Baru juga sebentar, udah ngos-ngosan, jawab Reno yang sedari tadi lari dan tidak menghiraukan Ririn. Ya udahlah, kita istirahat aja dulu. Kasihan tuh si Ririn. Tumben banget lo ini, perhatian sama Ririn. Biasanya nggak kayak gitu. Kebetulan di depan mereka ada sebuah warung makan yang lumayan untuk mereka singgahi di situ. Mereka memesan minum di warung tersebut, dan dengan leganya mereka meminum minuman itu sambil duduk di kursi yang ada di warung itu. Keadaan warung itu tidak ramai dan tidak pula sepi. Pada saat itu mereka tidak sengaja menguping pembicaraan dua orang lelaki yang tengah duduk di warung tersebut.
Tapi sebenarnya mereka tidak begitu jelas mendengar percakapan dua orang itu. Yang jelas, mereka mendengar beberapa kata yang salah satu dari kata itu adalah gunung. Rasa penasaran mereka semakin besar, karena kebetulan juga mereka sedang mencari gunung untuk mereka kunjungi. Perlahan demi perlahan dengan beberapa kata yang sengaja mereka buat agar dapat mencari alasan untuk bisa duduk lebih dekat dengan dua orang itu. Dan pada akhirnya, dengan usaha yang lumayan lama, mereka dapat duduk di tempat yang lumayan dekat agar dapat mendengarkan apa yang mereka katakan. Mereka pun mendengar apa yang mereka katakan oleh dua orang itu. Dan yang mereka dengar bukanlah tujuan mereka, yaitu mencari saran untuk mendatangi gunung, melainkan, Bro, tadi gua dengar ada kejadian aneh di salah satu gunung. Yang benar, memangnya gunung yang mana? Katanya ada gunung yang namanya Gunung Kematian. Konon itu gunung banyak kejadian yang gak masuk akal. Ah, masa iya? Yang benar aja. Masa iya ada gunung yang kayak gitu? Iya bener, kemarin aja katanya ada pendaki yang hilang di gunung itu. kurang lebih seperti itu yang mereka dengar. Pada saat mereka sedang menguping pembicaraan itu, tiba-tiba, Mas, berapa harga semuanya? teriak Reno pada pemilik warung. Reno memang orang yang bisa dibilang gampang bosan dan kurang penyabar. Jadi pada saat orang lain tengah fokus mendengarkan pembicaraan orang, dia malah menyelah gara-gara ingin cepat pulang. Suasana pemanasan tiba-tiba berubah begitu saja, dan akhirnya mereka memutuskan untuk segera pulang. Di perjalanan mereka masih memikirkan perkataan dua orang tadi. Mereka masih membicarakan hal itu dengan serius dan penuh rasa penasaran. Tapi pada akhirnya, setelah mereka sampai di rumah, mereka tidak menghiraukan hal itu lagi. Mungkin karena rasa lelah yang mereka rasakan. Tapi mungkin sewaktu-waktu mereka bisa mengingatnya kembali. Waktu liburan sudah hampir selesai, tapi mereka lagi-lagi masih tidak berpikir tentang liburan. Keadaan rumah Reno masih seperti biasa dengan segala aktivitas yang mungkin kurang berfaedah. Pada saat mereka sedang berkumpul di salah satu ruangan, tiba-tiba Annie teringat kembali dengan percakapan yang ada di warung itu. Guys, masih inget gak obrolan dua lelaki di warung waktu itu? Di warung? Di warung yang mana? Yang itu loh, tentang gunung kematian itu. Suasana tiba-tiba bangkit dengan ucapan itu. Mereka ingat kembali apa yang mereka obrolkan waktu sepulang olahraga. Iya ampun, serem banget ya kayaknya, kata Ririn. Ririn memang sedikit penakut. Terkadang Reno sedikit jahil pada Ririn, karena sikap Ririn yang lucu membuat Reno semakin sering menjahili Ririn. Kejahilan Reno semakin menjadi agar menakut-nakuti Ririn. Reno sengaja mengajak teman-temannya supaya pergi ke gunung itu. Kita ke gunung itu aja yuk. Kayaknya seru nih buat adu nyali, ujar Reno sambil matanya melirik ke Ririn. Karena sengaja ucapan itu bertujuan untuk Ririn yang penakut. Tapi kan katanya banyak kejadian aneh di gunung itu. Gitu aja kamu percaya, Rin lah. Ya gimana kalau beneran ada? Gak bakalan, Rin, tenang saja, jawab Reno. Sedari tadi perdebatan mereka terus berlanjut dengan karakter mereka yang berbeda. Reno memang orang yang tidak menghiraukan hal yang berbau mistis. Berbeda halnya dengan Ririn yang relatif penakut. Pagi ini adalah pagi yang sibuk bagi mereka, karena rencananya siang nanti mereka akan pergi ke gunung itu. Ririn dan Annie tengah sibuk menyiapkan kebutuhan apa yang akan mereka bawa. Sedangkan ketiga pria itu malah memikirkan tentang pakaian mana yang akan mereka pakai nanti. Ini beneran mau ke gunung itu? Tanya Ririn kepada Reno. Ya iyalah ke gunung itu. Mau ke gunung mana lagi? Tapi kalian tahu nggak? Perasaanku udah nggak enak dari tadi. Di situ Ririn semakin cemas. Ya udah Rin, nggak usah dipikirin banget, jawab Reno sambil meninggalkan Ririn. Waktu demi waktu telah berlalu dan akhirnya siang pun tiba. Terlihatlah Reno yang sedang memanaskan mobil andalan miliknya. Rumah Reno ini kosong, tidak ada seorang pun di rumahnya. Mungkin dalam beberapa hari nanti
Rumahnya itu akan mereka kunci agar tetap menjaga keamanannya. Barang-barang sudah mulai dimasukkan satu persatu ke dalam garasi mobil. Kini tinggal menunggu mereka masuk ke dalam mobil dan selanjutnya berangkat ke tempat tujuan mereka. Eni, Ririn, cepetan dong. Teriak kedua anak kembar itu agar Eni dan Ririn bisa segera naik ke mobil dan segera berangkat. Wah, bisa cepet gak sih? Lelet banget kalian. Gerutu Reno dari kursi depan mobil. Iya ya, ini juga selesai. Jawab Ririn sambil berlari ke halaman rumah menuju ke mobil. Pada bawel banget sih kalian. Gerutu Eni. Akhirnya kedua perempuan itu masuk ke dalam mobil. Mereka duduk di kursi kedua, sedangkan Andre dan Andri duduk di bangku ketiga. Dan disitulah Reno merasa heran. Kenapa dia duduk sendirian di kursi depan? Loh, kenapa gue duduk di depan sendirian? Emangnya gue supir kalian apa? Kalau iya emangnya kenapa? Eni bercanda pada Reno. Ya enggak juga kali. Temenin dong. Akhirnya Andri pindah posisi dari kursi belakang ke kursi depan untuk menemani Reno. Gimana? Udah siap nih? Udah, ayo cepat. Jawab keempat temannya itu. Setelah lama menyiapkan semua persiapan, akhirnya mereka berangkat menuju tempat yang dituju. Berharap ini akan jadi liburan yang seru bagi mereka. Perjalanan kali ini entah mengapa terasa lebih bosan daripada perjalanan sebelumnya. Reno sedang sibuk mengendarai mobilnya, sedangkan yang lainnya hanya bermain handphone tanpa berbaur sedikit pun. Dan kesibukan ini melebihi keadaan mereka saat di rumah. Perjalanan sudah mulai jauh dan pastinya sudah cukup lama waktu yang mereka habiskan di perjalanan. Tanpa mereka sadari, mereka sudah memasuki pedesaan di mana pedesaan itu hampir dekat dengan gunung yang akan mereka kunjungi. Di perjalanan ini mereka masih sibuk dengan ponselnya masing-masing. Ada yang vlog lah, ada yang lagi selfie. Semua mereka lakukan dengan ponselnya itu. Eni dan Ririn sedang ngevlog waktu itu. Tapi di tengah perjalanan di desa itu, tiba-tiba mobil Reno mati seketika tanpa ada siapa yang tahu penyebabnya. Dan saat itu juga Eni menghentikan vlognya, karena tidak mungkin dia ngevlog pada saat mobilnya mogok. Kenapa lagi sih ini mobil? Tanya Eni dengan nada sedikit kesal. Ya nggak tahu, tiba-tiba mogok gitu aja. Jawab Reno pada Eni. Ketiga lelaki itu sekarang sibuk menguruskan mobil mogoknya itu. Setelah lama mereka mencari apa masalah di mobil itu, tapi mereka masih tidak menemukan apa masalahnya. Gimana nih? Mobilnya nggak nyala-nyala? Ucap Andri sambil mengusap keringat yang ada di dahinya. Ya gimana, Andri? Ini juga gue lagi mikir. Hari hampir gelap, tapi mobil mereka masih terparkir di pinggir jalan yang jarang terdapat perumahan di situ. Daripada lama, mending kita jalan dulu aja sambil nyari penginapan buat kita tidur nanti malam. Saran Ririn kepada teman-temannya. Ya udah kalau gitu, mobil diparkir di sini aja ya. Siapa tahu ada bengkel di depan. Jadi nanti kita suruh montirnya buat benerin. Ya udah, ayo kalau gitu. Akhirnya mereka memutuskan untuk berjalan kaki dan mencari penginapan untuk istirahat agar dapat melanjutkan aktivitasnya besok. Perjalanan yang amat sangat melelahkan. Mereka kini memang sedang berjalan menyusuri jalan yang bisa dibilang kurang bagus. Dan yang lebih melelahkan lagi, mereka berjalan sambil menggendong tas yang lumayan berat. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang bapak-bapak yang sedang berjalan sambil membawa rerumputan. Nampaknya bapak itu selesai mencari rumput. Mereka pastinya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk bertanya kepada bapak-bapak itu. Permisi Pak, maaf mau tanya. Kalau di daerah sini ada tempat penginapan gak ya Pak? Tanya Reno kepada bapak itu dengan begitu sopan. Penginapan ya Mas? Kayaknya sih ada. Tapi penginapan itu nggak tahu masih disewakan atau tidak. Soalnya... Jawab bapak itu. Tapi entah kenapa, bapak itu menghentikan perkataannya. Soalnya apa Pak? Nggak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa. Jawab bapak itu sambil setengah berpikir.
Disitulah rasa penasaran mereka semakin meningkat. Tapi mereka mencoba untuk menahannya karena mereka segan untuk bertanya. Tapi kalau masih penasaran, silakan kalian jalan saja ke depan. Nanti sebentar lagi ada pedesaan di sekitar ini. Oh gitu ya Pak? Ya udah Pak, terima kasih ya Pak, jawab Reno dan teman-temannya. Perjalanan masih berlanjut dengan segala rasa lelah yang mereka rasakan. Mereka berjalan menyusuri jalan yang kecil dan licin akibat hujan kemarin. Hari hampir menjelang maghrib, dan mereka masih berada di jalan yang begitu sunyi dan lembab. Rasa takut mereka akan jalanan itu semakin besar, dan perjalanan mereka semakin dipercepat karena rasa takut mereka. Setelah menyusuri jalan yang cukup lama dan melelahkan, akhirnya mereka pun melihat sebuah perkampungan yang bisa dibilang cukup sunyi pada saat itu. Sesampainya mereka di sana, mereka bertemu dengan seorang anak yang mungkin usianya 12 atau 13 tahunan. Mereka menanyakan letak perumahan pada anak itu, dan informasi yang mereka dapat dari anak itu adalah mereka harus mencari rumah kayu yang berada di tepi sungai. Karena hanya pemilik rumah itu yang memiliki perumahan agar mereka bisa menginap malam ini. Langkah demi langkah telah mereka lalui untuk mencari rumah itu, dan akhirnya mereka melihat sebuah rumah kayu yang mungkin rumah itulah yang dimaksud oleh anak tadi. Tak 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 tak, suara ketukan pintu terdengar dari luar rumah itu, dan pada saat pintu itu terbuka, mereka melihat seorang kakek yang tinggal sebatang kara di dalam rumah itu. Mereka merasa iba dengan keadaan kakek pada saat itu. Tapi apalah daya mereka yang hanya mampir ke rumah itu untuk menanyakan sebuah perumahan. Assalamualaikum kek. Waalaikumsalam, jawab kakek itu sambil membukakan pintunya. Kakek itu sangatlah ramah, sehingga kelima remaja itu tidak segan untuk bertanya. Sebelum mereka menanyakan soal perumahan, mereka setidaknya ingin berbasa-basi dulu dengan kakek ini. Dengan penasaran dan tanpa pikir panjang, Annie langsung menanyakan sesuatu kepada kakek itu. Kek, maaf ini ya, kakek tinggal di sini sendirian. Emangnya gak takut, kek? Tanya Annie dengan begitu polosnya tanpa memikirkan perasaan si kakek itu. Si kakek pada saat itu langsung tertegun karena pertanyaan Annie itu. Annie, kamu ini? Ucap Reno sambil menyenggol tangan Annie. Maaf kek, maaf banget, ujar Annie dengan perasaan yang merasa bersalah. Iya nak, gak masalah. Kakek memang sudah biasa ditanya seperti itu, jawab si kakek itu dengan ekspresi yang dibuat agar terlihat seolah-olah tidak ada apa-apa. Kakek tadinya tinggal bersama kedua anak kakek beberapa bulan yang lalu. Tapi semenjak anak kakek pergi untuk mendaki gunung itu, dan sampai kini mereka tidak pernah kembali lagi untuk menemui kakek. Dan beginilah keadaan kakek sekarang. Kakek tinggal sebatang kara di rumah ini, ujar si kakek itu dengan penuh perasaan, sehingga membuat kelima remaja itu merasa iba. Gunung? Kalau boleh tahu, gunung yang mana ya, kek? Tanya Ririn yang sedikit penasaran. Gunung di sekitaran sini yang banyak orang tahu dengan sebutan Gunung Kematian. Dek, suasana kelima remaja itu langsung tertegun begitu saja pada saat mereka mendengar kejadian yang ada di gunung itu. Itu kan gunung yang bakalan kita datengin. Iya bener. Ya kan, makin takut jadinya. Bisikan-bisikan itu terdengar dari kedua mulut Annie dan Ririn, tapi tidak dengan ketiga teman laki-lakinya. Mereka tidak menghiraukan sesuatu apapun dari kata-kata si kakek itu. Setelah bercakap-cakap yang lumayan lama, akhirnya mereka ingat kembali dengan tujuan mereka. Oh iya kek, katanya kakek punya perumahan di dekat gunung itu ya kek? Iya nak, kakek punya satu rumah yang sudah lama dibiarkan begitu saja di pinggir gunung itu. Kalau begitu,
Gimana kalau misalkan kita mau nginep di rumah itu, kek? Iya, silakan. Kakek seneng banget kalau misalnya kalian mau tinggal di rumah itu. Tapi maaf sebelumnya ya, karena rumahnya yang sedikit kotor dan kumuh. Iya kek, gak apa-apa. Lagian kita nginepnya cuma beberapa hari kok, jawab Reno sambil memotong pembicaraan mereka. Sifat ketidaksabaran Reno mulai muncul. Dia sudah mulai bosan berada di rumah si kakek ini, dan akhirnya memotong pembicaraan cara merapuh baginya. Sebentar ya, kakek ambil kuncinya dulu. Si kakek segera beranjak dari kursinya dan segera mengambil kunci ke kamarnya. Setelah si kakek mengambil kunci itu, dan sekarang si kakek segera memberinya kepada Reno. Kelima remaja itu beranjak dari kursi. Tapi sebelum mereka melewati pintu rumah, si kakek mengatakan sesuatu. Nah, dengan kata itu, semua langsung melirik kepada kakek. Tapi jika kalian sudah sampai di rumah itu, kalian harus bisa jaga bicara kalian. Jangan sampai menyinggung perasaan penghuni di sana. Apa, kek? Penghuni? Tanya Ririn dengan heran. Udah, ayo kita pergi sekarang ajak Reno sambil menarik tangan Ririn. Perjalanan yang memang cukup menguras tenaga, tapi kini mereka sudah sampai di rumah itu. Jadi ini rumahnya? Celetuk Reno dengan nada yang sengak. Mungkin saja Reno bicara seperti itu, karena biasanya dia tinggal di rumah yang tertata dengan rapi. Dan kini dia harus tinggal di rumah yang kusam, suram, dan berantakan. Walaupun hanya beberapa hari, tapi ini menjadi hal yang sangat berat bagi Reno. Pada saat Reno sibuk dengan selotehnya itu, di sisi lain Annie sedang membuka pintu rumah. Reno sudah menebak keadaan rumah itu, karena sudah terlihat dari luar bagaimana keadaan rumah yang akan mereka tempati itu. Aduh, akhirnya nyampe juga, ujar semua remaja itu kecuali Reno, yang saat ini masih terlihat risih dengan keadaan saat ini. Semua tas kini mereka simpan di meja yang ada di rumah itu, dan mereka berniat membersihkan rumah, karena tidak mungkin mereka tinggal di rumah yang kotor. Setelah beristirahat dan mengumpulkan niat dan kemauan yang begitu lama, yang bisa dibilang mengumpulkan niat berjam-jam, padahal beresin rumah cuma beberapa menit doang, akhirnya segera bergegas membersihkan rumah itu. Ketika mereka selesai membersihkan rumah dan sedang beristirahat, tiba-tiba mereka mendengar suara. Tidak lain dan tidak bukan, mereka sudah tidak asing dengan suara itu. Iya benar, suara perut Reno yang terdengar jelas di pendengaran teman-temannya. Lu lapar, Ren? Tanya Annie dengan bibir yang sedang menahan tawa. Kalau iya emangnya kenapa? Ya udah, tinggal makan aja makanan yang tadi kalian bungkus dari rumah itu, sahut Ririn memotong pembicaraan Annie dan Reno. Reno langsung bergegas membuka kantong bekal milik mereka. Tapi apa yang Reno dapat? Dia cuma melihat makanan yang dikiranya akan sangat enak, malah jadi makanan tong sampah karena basi. Bagaimana makanan itu nggak basi? Ya jelas basi lah. Kan rencananya makanan itu kan buat makan siang. Ya terus sekarang itu sore, jadi mustahil buat makanan itu tetap bisa dimakan. Kali ini mereka sedang malas untuk berpikir. Tapi apalah daya, keadaan yang memaksa mereka untuk berpikir. Aduh, gimana nih? Perut lapar, tapi makanan gak ada. Emangnya cuma kamu doang yang lapar? Kita juga sama lapar, balas Ririn dengan sikap tegasnya. Kali ini, Reno dibuat bungkam dengan kata itu. Mungkin Reno terlalu lapar sehingga dia tidak sanggup lagi merangkai kata-kata. Sengak untuk berdebat dengan Ririn. Suara ketukan pintu yang terdengar jelas di telinga mereka, yang pada saat itu juga membuat mereka tertegun sejenak. Buset, siapa nih yang datang ke rumah ini? Masa iya kita kedatangan tamu? Sedangkan kita aja jadi tamu di sini, ujar Andri dengan nada khasnya yang membuat teman-temannya selalu ingin tertawa ketika dia berbicara. Ya nggak tahu lah. Ya udah, bukain pintunya dong, Ren.
ucap Annie kepada Reno dengan wajah polosnya. Di, kenapa jadi gue yang disuruh? Rin, lo aja yang bukain pintunya, Gi. Dengan seenaknya, pemuda itu menyuruh balik kepada Ririn. Dan yang jelas, kali ini Ririn melihat heran kepada Reno. Lah, kenapa jadi aku yang disuruh? Jangan heran dengan Ririn yang masih memakai kata-kata aku, kamu dengan teman-temannya itu. Sedangkan teman-teman yang lain berbicara gue, elo. Karena, walaupun begitu, dia lebih suka memakai gaya berbicara miliknya. Karena menurut dia, itu terdengar lebih sopan dan memiliki tata krama. Ya udahlah, siapa saja. Bukain pintu, Gi, gue lagi mager nih. Ucap pemuda berwajah tampan dan berbadan kekar itu, yang tak lain adalah Reno. Dengan wajah yang dipaksakan ikhlas untuk membuka pintu, akhirnya Andre berdiri dan memaksakan diri untuk membukakan pintu itu. Nah gitu dong, Dre. Bukannya dari tadi bukain pintunya. Kan ceritanya tadi tuh gue lagi nungguin keputusan kalian. Di, gaya lo. Pakai acara keputusan segala lagi. Ya, suka-suka gue dong. Jawab Andre tidak mau kalah sambil membukakan pintu. Andre kini telah membukakan pintu, dan yang dia lihat adalah si kakek pemilik rumah yang mereka tempati itu. Kakek itu telah membawa ranting-ranting yang cukup banyak. Nah, ini kakek bawain kayu bakar, supaya bisa kalian gunakan di malam seperti ini. Ucap si kakek itu sambil terhuyung-huyung dan menyimpan kayu bakar itu di depan rumah. Oh, iya kakek. Kalau gitu kakek mau pulang dulu ya. Ucap kakek itu memotong ucapan terima kasih Andre diiringi langkahnya yang terburu-buru. Entah mau kemana dan ada apa kakek itu, sampai-sampai dia terburu-buru seperti itu. Di, belum juga dijawab. Udah main pergi aja. Hes, Andre, gak boleh gitu sama orang tua. Ntar kamu kualat loh, tahu rasa kamu. Ujar Ririn lagi-lagi dengan wajah polosnya. Dan poni pagar yang ada di wajahnya semakin menghiasi wajah polosnya. Lagian sih, jalannya kayak dikejar-kejar setan aja. Andre, jangan gitu. Kan jadinya takut. Ujar Ririn sambil mengusap belakang lehernya yang sama sekali tidak gatal. Wush! Tiba-tiba, angin bertiup kencang dan mengubah suasana menjadi lebih dingin. Sekaligus membuat daun-daun saling bersentuhan hingga menimbulkan bunyi yang membuat suasana jadi tegang. Dre, lu kalau ngomong itu dijaga. Ujar Annie kepada Andre. Tumben-tumbenan, si Annie sedewasa itu ngomongnya. Biasanya juga kan, lupakan. Yang jelas, dia kayak orang yang lagi emosi. Tapi gak tahu kenapa. Iya, sorry. Gue cuma bercanda doang. Kok malah ambil serius aja? Jawab Andre sambil membaringkan badannya di kursi kayu yang ada di rumah itu. Bercanda apaan? Gak lucu. Iya Andre, gak lucu tahu. Emangnya kamu gak takut apa ngomong kayak gitu? Takut? Takut apaan? Emangnya gue ngomong apa? Terus emangnya ada yang salah? Tanya Andre berurut-urut sampai-sampai gak ada celah buat temennya ngejawab pertanyaan itu. Wih, kalem bro, kalem. Nafas dulu dong kalau ngomong. Ledek Reno dengan nada khasnya. Shh, berisik gue. Gak ada gunanya banget ngomongin kayak gituan. Andre yang sedari tadi hanya diam, dan kini dia mulai berbicara dengan nada emosinya. Otomatis semuanya kaget dengan emosinya itu. Kita ke sudut pandang Devani atau Annie. Ya ampun, liburan gua kok gini-gini amat ya. Bosen banget. Rasanya gak guna banget gue jadi orang. Dari tadi cuma mainin ponsel yang miskin sinyal kayak gini. Dasar. Makin gak guna aja nih ponsel. Buka ponsel, matiin lagi. Baca novel, malah set ending. Kan jadinya gue nangis. Gila gak sih? Rasanya pengen cepat-cepat besok. Cuma bisa nunggu kan gue. Sial. Gue malam ini cuma bisa duduk di kamar sambil ngelakuin hal-hal membosankan itu. Berharap waktu bisa cepat berganti dari malam ke siang. Ngarep lagi gue. Mana mungkin sih ada yang kayak gitu. Dasar gue. Kalian tahu nggak?
apa yang gue rasain, yaitu bosan dan bosan. Ini super bosan banget, sampai gue gak sadar kalau tiba-tiba pemandangan gue mulai remang-remang, dan gak lama lagi semuanya gelap. Ya intinya sih gue ketiduran di sela-sela khayalan gue yang gak masuk akal itu. Hei, bangun, woi, bangun. Teriak Ririn beberapa kali untuk membangunkan teman-temannya. Teman-temannya itu bukannya segera bangun, tapi mereka hanya terbangun sebentar dan melanjutkan tidurnya lagi. Mungkin mereka lelah karena perjalanan kemarin. Annie yang semalam ingin segera melihat terbitnya matahari, tapi dia yang paling susah dibangunin. Kali ini mereka sudah bangun. Mereka duduk di kasur yang mereka gunakan sambil mengumpulkan nyawa masing-masing. Tapi ada yang aneh dengan Reno. Dia biasanya orang yang paling susah untuk bangun. Tapi kali ini, dia orang yang paling gesit. Reno kini sedang berlari entah kemana. Dia mondar-mandir dengan ekspresi wajah yang sulit ditebak. Kamu kenapa sih, Ren? Tanya Ririn heran sambil memperhatikan gerak-gerik Reno. Di, kepo lu. Jawab Reno tetap dengan kata sengaknya. Nanya aja nggak boleh ya? Reno yang entah ingin pergi kemana, terus saja mencari sesuatu. Tidak ada yang tahu apa yang Reno cari. Dan pertanyaan dari teman-temannya tidak ada satupun yang dia jawab. Lama-kelamaan mungkin Reno lelah mencari sendiri, dan akhirnya... Woi, kamar mandi di sebelah mana? Teriak Reno yang terdengar dari arah dapur. Gelak tawa mulai terdengar dari mulut teman-temannya. Karena mereka baru sadar, Reno dari tadi mencari kamar mandi untuk buang air kecil. Reno dari pertama kali tinggal di rumah itu sama sekali belum pernah pergi ke kamar mandi. Jadi dia sama sekali tidak tahu di mana tempatnya. Kamar mandinya di belakang dapur. Kalau kamu lihat pintu kayu, nah itu kamar mandinya. Teriak Ririn yang menghentikan tawanya. Reno yang saat itu menemukan apa yang dikatakan Ririn langsung saja menuju ke kamar mandi itu. Dia tidak sadar dengan keadaan kamar mandinya. Reno sepertinya masih mengumpulkan nyawa di tubuhnya itu. Mata Reno rasanya sulit untuk dibuka. Tapi seketika pria itu langsung terkesiap ketika mendengar ketukan pintu dari luar kamar mandinya. Reno pikir itu adalah teman-temannya yang ingin ke kamar mandi juga. Dan Reno tidak memperdulikan itu. Lama-kelamaan pintu itu mulai tidak ada. Dan Reno pun mulai keluar dari kamar mandi. Lalu dia menghampiri teman-temannya. Noh, siapa yang tadi pengen ke kamar mandi? Gue udah selesai. Mana ada yang mau ke kamar mandi? Bangun aja belum? Kalau aku sih udah tadi. Jawab Ririn sambil memainkan ponselnya. Enggak, tadi ada kok yang ngetuk-ngetuk pintu. Gue kira si Andre atau si Andri. Mereka belum bangun, Ren. Gak mungkin dong mereka ngetuk-ngetuk pintu. Di situ Reno mulai bingung, tapi dia tidak menghiraukan kejadian itu. Mungkin itu hanya halusinasi saja. Dan kini dia sedang bersiap untuk pendakiannya dan teman-temannya siang nanti. Matahari sudah memunculkan sinarnya bersamaan dengan semangat para remaja itu. Kini mereka telah sangat mempersiapkan apa yang harus mereka bawa. Setelah selesai memakan sarapan yang diberikan oleh si kakek, kini mereka tinggal menunggu waktu berangkat. Annie sedang mengecek kamera yang ia bawa sambil menunggu teman-temannya. Dia melihat rekaman mereka yang kemarin sebelum mobil Reno mogok. Dan dia dibuat heran dengan apa yang dia lihat. Karena di kamera terlihat jelas sesosok wanita yang berdiri di depan mobil sebelum mobil itu mogok. Detak jantung Annie mulai tidak stabil, tapi Annie berusaha menenangkannya kembali. Pikiran Annie pada saat itu mulai campur aduk antara memberitahu temannya atau tidak. Karena jika dibicarakan kepada teman-temannya, takutnya mereka membatalkan pendakian ini, dan pasti mereka sangat kecewa. Dan pada akhirnya, Annie memutuskan untuk tidak memberitahu pada siapapun. Annie, kok bengong aja? Ayo kita berangkat. Ujar Ririn yang membuyarkan pikiran Annie. Ririn mengunci pintu dan segera berangkat bersama dengan teman-temannya. Pendakian mereka kini hampir seperempat perjalanan, tapi mereka sudah merasa kelelahan karena perjalanan di gunung itu sangat menguras tenaga, apalagi di bawah terik matahari yang menyentuh kulit. Untung saja gunung ini masih banyak dengan pepohonan, dan mereka tidak sulit mencari tempat yang teduh. Mereka berencana untuk membangun tenda di gunung itu, karena di gunung itu
banyak lahan yang luas dan cocok untuk disinggahi. Tak terasa waktu perjalanan sangat cepat. Jauh dari apa yang mereka kira, hari menjelang sore dan mereka hampir sampai di tempat tujuan mereka. Andre dan Andri yang bertugas untuk membawa tenda sudah mulai nampak kelelahan dengan apa yang mereka bawa. Di jarak akhir mereka akan sampai ke tujuan, tiba-tiba Reno tidak sengaja ingin buang air kecil. Dan tingkah Reno itu membuat teman-temannya menepuk jidat karena kebiasaannya ini. Hampir di setiap perjalanan yang mereka lakukan kemanapun itu, Reno selalu saja melakukan tingkahnya. Bentar. Gue mau ke belakang dulu ya. Ujar pria bertubuh kekar dan wajah yang tampan itu. Hah? Ke belakang? Maksudnya lo mau balik lagi? Ceplos wanita polos itu yang tak lain adalah Annie. Waktu itu, Reno malas berkata apapun dan menarik Andre untuk menemaninya. Andre pun waktu itu sudah sangat hafal dengan apa yang dimaksud oleh Reno itu. Rin, gue titip tenda ya. Berat kalau harus dibawa. Ujar Andre sambil menyimpan tenda yang dibawa di sisi Ririn. Kalian mau kemana? Teriak Annie yang dari tadi tidak ada habis-habisnya untuk berkata. Ke kamar mandi dulu. Jawab Andre, sembari pergi menjauh dari temannya yang lain. Andre, emang di hutan ada kamar mandi ya? Aduh, Annie. Ketiga remaja itu kini sedang duduk menunggu temannya yang entah kemana. Sudah hampir 30 menit mereka duduk dan hanya bermain ponsel tanpa ada yang membuka pembicaraan sedikit pun. Dari 30 menit yang lalu, mereka hanya mendengarkan suara hewan di sore hari. Jelas saja mereka sangat jenuh dengan situasi ini, tanpa ada seorang pun yang mengakhirinya. Hei! Ketiga pemuda itu spontan berteriak mendengar suara bapak-bapak yang membuyarkan lamunan mereka. Entah bagaimana bapak itu bisa datang seperti layaknya seekor tikus. Sampai ketiga pemuda itu saja tidak tahu kapan dan dari mana datangnya bapak itu. Kalian sedang apa sore-sore di sini? Pandangan mereka sangat membingungkan hingga tidak dapat dijabarkan sedemikian rupa. Mereka bengong memikirkan hal yang mereka rasa tidak mungkin. Jangankan menjawab, mereka bahkan tidak mendengar apa yang dikatakan bapak tadi. Mereka masih tetap dengan pandangan kebingungannya, mengedip-ngedipkan mata mereka seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bapak tersebut merasa heran dengan tingkah laku ketiga pemuda yang ada di hadapannya itu. Bapak itu menggeleng-gelengkan kepala, merasa ada yang tidak benar dengan ketiga anak ini. Akhirnya dia mengibaskan tangannya di depan wajah ketiga anak itu dan membuat sadar mereka dari berbagai pikiran yang non-logis yang ada di otak mereka saat ini. Iya, ada apa? Tanya Annie yang baru tersadarkan dari lamunannya. Bapak itu menepuk jidat, merasa jengkel sekaligus dibuat heran. Mereka menggaruk belakang kepala mereka yang tidak gatal sambil menahan malu dan heran. Kalian ngapain di sini? Tanya bapak itu sekali lagi memastikannya. Ini pak, kita lagi nunggu teman kita yang mau buang air kecil dari setengah jam yang lalu. Tapi sampai sekarang belum kembali ke sini pak. Jawab Andri mewakili kedua temannya yang jelas adalah perempuan. Kenapa kalian gak nyusul teman kalian? Kalau kita tahu pasti kita sudah menyusul dari tadi pak. Dan masalahnya, kita nggak tahu mereka kemana. Jawab Andri, merasa jengkel dengan respon bapak tersebut. Bapak itu malah nyengir, tidak berdosa di hadapan mereka. Ternyata bapak ini jauh dari bayangan yang selama ini mereka pikirkan. Bukannya tegas dan garang, tapi bapak ini malah memiliki sifat sebaliknya. Menit demi menit sudah berlalu dengan segala kejenuhan yang mereka rasakan. Hari semakin gelap, tapi kelima remaja itu masih belum bisa bertemu dan melanjutkan pendakiannya. Udah makin gelap nih, tapi kenapa mereka belum kelihatan sampai sekarang ya? Tanya Ririn dengan resah. Ririn sangat khawatir dengan kedua temannya itu. Apalagi mereka tidak membawa apa-apa selain lampu penerang. Lama banget sih mereka. Bosan tahu nungguin di sini. Gimana kalau mereka itu ternyata ninggalin kita? Atau jangan-jangan mereka nelantarin kita?
Tapi nggak mungkin juga sih. Terus gimana kalau mereka nyasar? Atau mereka diserang binatang buas? Atau jangan-jangan mereka diculik sama makhluk halus? Enggak lah. Lu kalau ngomong ngawur banget, kata Andri dengan kesal. Tapi perempuan itu malah menjulurkan lidahnya, tanda tidak peduli dengan perkataan Andri. Ririn yang menyaksikan tingkah laku kedua temannya itu hanya bisa diam dan menepuk jidat. Udah berantemnya? Ririn mulai membuka mulut setelah berdebat dengan temannya itu. Kedua temannya hanya acuh tak acuh dengan pertanyaan si Ririn. Mending kita nyari Reno sama Andre aja, daripada kita duduk gak jelas kayak gini. Emangnya lo tahu mereka kemana, Rin? Ya nggak tahu sih. Tapi tadi aku lihat mereka pergi ke arah sana, ucap Ririn sambil menunjuk ke salah satu arah. Ya udah Yurin, kita pergi. Biarin si Andri yang bawa tendanya, ucap Eni tanpa basa-basi sambil menarik tangan Ririn, lalu pergi meninggalkan Andri yang masih memasang wajah kesalnya. Cepetan dong, buru malam nih, teriak Eni yang sudah pergi meninggalkan Andri yang sedang berjalan tergopoh-gopoh karena membawa tenda yang lumayan berat. Untung saja Andri masih termasuk orang yang sabar. Jika dia orang pemarah, mungkin wajah Eni sudah berubah menjadi hijau keunguan. Reno, Andre, kalian di mana? Woi. Ririn, Eni, dan Andri sudah mencari temannya yang entah pergi kemana. Gak ada gunanya mereka teriak kalau ujung-ujungnya gak ada yang merespon selain suara nyamuk yang terngiang di telinga. Kalian yakin mau nyari mereka? Tanya Andri sambil berjalan cepat untuk mensejajarkan langkahnya dengan kedua temannya itu. Mau gimana lagi, Andri? Gak mungkin kan kita ninggalin mereka, kata Ririn dengan segala kekhawatiran yang semakin menjadi. Rasa khawatir, takut, lelah, lapar, dan semuanya tercampur dalam satu waktu. Tapi mereka tidak menghiraukan semua itu selagi temannya itu belum bertemu dengan mereka. Kita istirahat aja yuk, pegel nih tangan gue. Andri menjatuhkan tenda yang dipegangnya sedari tadi. Dih, masa kalah sama cewek? Gue aja masih kuat, masa lo enggak? Omongan Eni langsung terdengar di telinga Andri, membuat dia merasa ingin menjambak rambut hitam yang tergerai di hadapannya itu. Udah, bener juga tuh kata si Andri, kasihan juga kan, dia bawa tenda kita dari tadi, ucap Ririn yang mencairkan suasana dan membuat perkelahian di antara temannya itu gagal total. Setelah mereka berjalan lumayan jauh, dan akhirnya mereka melihat sebuah gubuk yang sangat kumuh, melebihi rumah yang mereka tempati kemarin. Kita mampir ke sana aja yuk, ucap Ririn sambil menunjuk gubuk yang dia maksud. Hah? Seriusan lu mau mampir ke sana? Emangnya lu nggak takut gitu? Dan jijik juga sih, lihat dari luar juga udah gitu kok, apalagi dalamnya. Kata Eni tidak terima dengan usulan Ririn. Terus kamu mau diem aja di luar? Memangnya kamu gak takut? Ya udah deh, ayo. Tuh lihat si Andri udah nyelonong aja tuh. Keputusan ketiga remaja itu sudah bulat. Kini mereka berada di tangga depan rumah kayu itu. Rasanya sangat tidak mungkin mereka tinggal di tempat ini. Dengan kayu yang rapuh, atap yang bolong, dan tanpa penerangan sedikit pun. Tapi mereka melihat sebuah jendela, yang di dalamnya terdapat sebuah lilin yang dapat menyinari ruangan itu. Dan mereka yakin rumah ini pasti ada penghuninya. Permisi. Tidak ada jawaban sedikit pun dari pemilik rumah itu. Mereka pun terus mengucapkan kata permisi. Kayaknya gak ada orang deh. Tapi gak mungkin kan, Rin? Kalau lilin itu nyala sendiri. Memang ada benarnya juga apa kata Eni. Mana mungkin sebuah lilin menyala di rumah yang tidak dipenghuni oleh orang. Ya udah sih, masuk aja. Andri nampaknya makin tidak sabar untuk menunggu. Dan dia memberanikan diri untuk masuk. Sebenarnya dia takut. Tapi mana mungkin dia mengakui ketakutannya di depan teman perempuannya itu. Kelihatan cemen banget lah kalau begitu. Tanpa basa-basi mereka pun masuk dengan perasaan yang campur aduk. Permisi,
kami izin masuk. Ujar Annie, memang sedikit ngaco sih, minta izin pada rumah kosong. Tidak pikir panjang, mereka langsung menyimpan barang-barang mereka dan berperilaku seperti di rumah sendiri. Sebagai penerangan, mereka hanya menyalakan senter yang dibawa oleh mereka. Kalian takut gak nih? Tanya Andri, yang entah apa maksud asli dari perkataannya itu. Enggak, B aja. Annie menjawab dengan seenaknya. Kok B aja? Kenapa enggak A sekalian? Ujar Ririn dengan ngasal. Biasa aja maksudnya, Rin. Jawab Annie kesal dengan pertanyaan temannya itu. Dan Ririn pun hanya beroh aja. Ya udah, gue tinggal dulu ya. Ujar Andri sambil berdiri dari posisi duduknya. Lu mau kemana, Andri? Gue mau ke belakang dulu. Tapi Andri... Ririn merasa tidak yakin jika harus ditinggal Andri, walau hanya sebentar. Ya udah Rin, nggak apa-apa, kan ada gue. Ujar Annie meyakinkan Ririn. Ririn hanya bisa mengangguk pasrah. Andri kini sudah pergi ke belakang rumah itu, entah pergi kemana. Kedua temannya itu tidak tahu sama sekali. Sudah hampir 15 menit, tapi Ririn dan Annie tidak melihat tanda-tanda kedatangan Andri. Suara ketukan pintu terdengar jelas dari sebuah ruangan di rumah itu. Annie, siapa itu? Ya nggak tahu lah, si Andri kali. Suara ketukan pintu itu kembali terdengar. Andri, please deh, jangan main-main. Gak lucu kali. Bentak Annie, karena dia semakin ketakutan. Tak lama kemudian, entah kenapa lampu senter yang sedari tadi dinyalakan itu tiba-tiba mati begitu saja. Tep. Membuat segala benda yang ada di sekitar itu tidak terlihat sedikit pun. Aduh, apa ini? Lagi-lagi Ririn bertanya, dan kini suaranya seperti ingin menangis. Andri, gue bilang gak lucu ya, gak lucu. Ujar Annie sambil berteriak dan meraba keberadaan temannya. Dengan disadari, wangi-wangian mulai masuk ke indera penciuman kedua perempuan itu. Wangi bunga melati tepatnya. Aku takut. Ujar Ririn sambil menangis. Annie yang merasakan itu langsung menenangkan Ririn, walaupun sebenarnya dia juga takut. Mereka hanya bisa berdiri, yang entah berdiri di mana itu mereka tidak tahu. Duar! Kedua perempuan itu sangat terkejut karena kedatangan pria yang sengaja mengejutkan mereka. Brak! Saking terkejutnya, Ririn jatuh pingsan karena kepalanya terantuk tembok kayu saat ingin lari. Dan tiba-tiba, penerangan kembali menerangi ruangan tersebut. Rin, lu kenapa, Rin? Tanya Annie sambil merangkul kepala Ririn. Dan tanpa disangka-sangka, pria yang mengejutkan mereka adalah Reno, Andre, dan Andri, yang tidak lain adalah temannya sendiri. Kalian gila tau nggak? Bentak Annie kepada ketiga teman lelakinya itu. Tidak bisa dipungkiri, mereka semua panik dengan keadaan sekarang. Kok kalian di sini sih? Tanya Annie yang nampaknya baru sadar bahwa temannya yang sedari tadi tidak ada, tiba-tiba ada di hadapannya. Itu gak penting, nanti gue ceritain, ceritanya panjang. Sekarang yang penting, gimana caranya Ririn bisa sadar? Timbal Reno yang dibalas anggukan dari teman-temannya. Kini Ririn telah sadar dari pingsannya itu, dan semua orang dibuat lega dengan itu. Rin, lo gak kenapa-napa kan Rin? Tanya Andri dengan cemasnya. Gak apa. Gak kenapa-napa, kepala lo peyang. Orang kepalanya memer gini, lo bilang gak kenapa-napa. Belum sempat Ririn menjawab, Annie sudah terlebih dahulu menyela. Yang ditanya siapa, yang menjawab siapa? Celoteh Andri sambil memutar kedua bola matanya. Annie sama sekali tidak tersinggung dengan perkataan Andri. Dia masih fokus mengompres kening Ririn yang terlihat memar. Kenapa kalian tiba-tiba ada di rumah ini? Tanya Ririn kepada kedua teman lelakinya itu, yang sedari tadi hilang entah kemana. Besok aja gue ceritanya, males. Jawab Reno dengan nada dinginnya. Sewot amat jadi orang. Seletuk Annie yang mendengar jawaban Reno. Ya elah, lu dari tadi nimbrung melulu deh perasaan.
Nggak pegel apa tuh bibir? Ngoceh terus-terusan. Perasaan Reno barusan berhasil membuat Annie mengerucutkan bibirnya. Udah dong, kenapa sih jadi pada berantem kayak gini? Enggak, siapa juga yang berantem sama orang kayak gini? Ujar Annie sambil menunjuk Reno dengan dagunya. Dasar nih anak. Bisanya cuma mancing emosi orang aja. Siapa juga yang mancing-mancing? Orang gue kesini nggak bawa pancingan kok. Reno semakin kesal dengan tingkah laku Annie. Tapi dia hanya bisa bersabar. Jika saja Annie adalah laki-laki, mungkin dari tadi dia sudah menghabisi wajahnya dengan sebuah kepalan tangan. Tapi karena dia perempuan, jadi Reno hanya bisa menarik rambut Annie saja, walaupun perlahan. Tapi itu mampu membuat Annie meringis kesakitan. Untuk sementara, cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Kita akan melanjutkan ceritanya lagi di episode berikutnya. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya pamit undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.